Puluhan kosakata ini untuk orang, untuk onta, untuk unta itu. Jadi orang Arab itu semua dari apa? Dari mulai penampilan fisik, dari mulai fisik, ini ada sebutannya untuk onta itu. Dari penampilan fisiknya, corak warna kulitnya, karakteristiknya, kegunaannya, dan puluhan kosakata yang walaupun saya baru baca kamus itu baru sedikit, itu belum terlalu banyak. Nah, jadi dari bahasa ini, dari kosakata ini kita bisa mengenal bentang alam secara geografis, kita bisa mengenal bentang alam secara hayati, kita juga bisa tahu apa arti penting misalnya unta itu untuk masyarakat Arab. Karena semua ada sebutannya gitu. Ada puluhan kosakata yang itu berkaitan dengan unta. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kita sudah bicara soal kosakata dalam kaitannya dengan bentang alam secara geografis. Yang kedua, kosakata dalam kaitannya dengan bentang alam secara hayati. Nah, yang ketiga, kok bahasa itu juga ini potret atau peta atau gambar atau informasi yang paling utuh tentang kehidupan secara menyeluruh, termasuk manusia di dalamnya, perilaku. Jadi kosakata itu, bahasa itu menggambarkan tentang budaya, adat istiadat, norma-norma, ya, etika, kemudian struktur sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi misalnya kita kasih contoh misalnya ngopi. Di tempat lain ngopi itu ya udah artinya kan minum kopi atau menyeduh kopi. Nah, tapi kalau di Sunda, di Parahyangan, di Tatar Sunda, ngopi itu bukannya berarti minum kopi. Ngopi itu makan segala macam jenis makanan asal bukan nasi gitu. Itu kopi dalam pengertian Sunda. Ngopi, jadi kalau kadang-kadang maka kopinya tidak ada, tetap saja walaupun kita makan gehu atau comro tetap aja disebut ngopi gitu, walaupun tidak ada kopinya. Nah, kenapa? Karena menurut Haryoto Kunto di dalam buku Bandung Tempo Dulu, Tatar Parahyangan ini adalah surganya kopi dunia. Gitu. Jadi ya dari mana kita tahu bahwa Tatar Parahyangan ini? Dari kosakata itu, dari bahasa ngopi itu. Jadi dari bahasa ngopi kita tahu bahwa Parahyangan ini adalah surganya kopi dunia. Dulu, jadi dulu ketika di Eropa sana itu hanya para raja dan para bangsawan saja yang bisa minum kopi, ketika kopi ini ditakar dengan emas karena saking luar biasa mahalnya, maka orang Parahyangan ini bisa ngopi tiap hari. Jadi mereka ini makan comro atau makan pisang atau sambut singkong ya, singkong rebus, singkong goreng dan sebagainya. Dulu itu selalu diberi kopi, padahal di Eropa sana itu hanya bisa dilakukan oleh raja-raja yang berkuasa gitu. Di sini rakyat jelata pun bisa minum kopi secara luas, sehingga muncullah kemudian istilah ngopi. Nah, celakanya karena harga kopi ini luar biasa mahal, maka orang Sunda ini dilarang oleh orang Hindia Belanda gitu ya, oleh pemilik kebun itu untuk memetik dari pohon. Jadi mereka itu hanya dibolehkan memunguti yang terjatuh ke tanah. Nah, naasnya justru inilah kopi yang terbaik yang dikenal oleh dunia. Karena siapa? Karena yang memetik kopi itu luwak. Sebagian ada yang dijatuhkan lagi, sebagian ada yang dimakan dulu gitu, sebagian lagi dijatuhkan lagi. Nah, sampai dulu itu pemerintah SBY ini menerbitkan buku berjudul 10 terbaik di Indonesia. Ada Bali, ada batik, ada keris, dan lain sebagainya, tempe gitu ya. Nah, salah satunya adalah kopi luwak ini yang termasuk terbaik. Walaupun nggak fair juga. Kenapa? Karena ya semua itu kan
ada sebelum Indonesia ada gitu ya. Jadi keris, batik dan sebagainya itu, jadi nggak benar juga disebut sebagai 10 yang terbaik dari Indonesia karena mereka itu semua ada sebelum Indonesia ada. Tapi kalau 10 terburuk Indonesia ketika Indonesia sudah ada, itu ada gitu. Jadi jadi ini nggak fair orang Indonesia karena mengatakan 10 terbaik Indonesia tapi semuanya ada sebelum Indonesia ada. Misalnya Pulau Bali itu kan ada sebelum batik gitu, keris gitu. Itu mereka itu semua ada sebelum Indonesia ada. Jadi nggak fair. Tapi kalau 10 terburuk setelah Indonesia ada, ya ada. Saya juga tahu kalau saya bikin bukunya gampang. Satu terburuk 10 terburuk ya setelah Indonesia ada itu, satu Jokowi, dua Jokowi, tiga Jokowi, 4, 5, 6, 10 Jokowi. Kan gampang. Kan Jokowi itu ada sudah Indonesia ada. Kalau tadi itu keris, batik, itu wayang, Bali itu kan mereka ada semua sebelum Indonesia ada. Jadi termasuk satunya kopi luwak. Nah, jadi kalau terpuruk Indonesia ada itu gampang. Nah, jadi bahasa ini itu bukan hanya sekedar alat komunikasi. Bahasa itu adalah informasi tentang bentang alam suatu daerah. Bahasa itu adalah informasi tentang bentang hayati, makhluk hidup, flora, fauna, suatu daerah. Bahasa itu adalah informasi tentang bagaimana manusia itu hidup di dalam wilayah tersebut. Tentang adat istiadat, tentang budaya, tentang etika, tentang norma-norma, tentang struktur politik, tentang hukum, tentang ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi misalnya di dalam Al-Quran itu, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Kita tahu walaupun kita tidak pernah hidup di Mekah, kita tahu bahwa di sana itu ada dua sistem ekonomi yang berjalan. Satu bai'un, jual beli, dan kedua riba. Nah, cuma yang jadi masalah ya sampai saat ini saya juga belum menemukan referensi yang utuh bagaimana praktek riba di zaman Rasul. Kalau praktek jual beli kan kira-kira sama. Nah, ini yang pertama sekali harus kita pahami terkait persoalan bahasa. Jadi sebelum nanti kita berbicara soal bahasa Arab. Ya, bahasa secara umum dimanapun juga. Bahasa secara umum dimanapun juga itu berarti berisi informasi tentang bentang alam geografis. Berisi informasi tentang bentang alam secara hayati. Berisi informasi tentang bagaimana kehidupan itu diselenggarakan di sana. Interaksi antara manusia dengan alam geografisnya. Interaksi antara manusia dengan alam hayatinya. Membangun tatanan, struktur sosial, struktur politik, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu semua tergambarkan dari semuanya terpetakan di dalam bahasa. Ya, contoh misalnya, contoh kita masuk ke soal bahasa Arab sebelum nanti bicara soal Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Contoh misalnya di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 3. Wa in tuksitu wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Wa in hitum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalikum adna alla ta'ulu. Nah, kenapa 4? Nah, itu kan pertanyaannya. Karena ya kita sudah orang Sunda juga kan bisa bisa menduga itu. Karena bilangan 4 ini bilangan yang punya nilai istimewa di dalam alam pikiran bangsa Arab, minimalnya bangsa Arab dulu yang hidup di zaman Nabi. Dari mana kita tahu? Dari kosakata bahasa Arab itu. Jadi mungkin di peradaban lain di luar Arab, kesempurnaan itu disimbolkan dengan lingkaran. Nah, di Arab itu bukan dengan lingkaran tapi dengan